Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Kalau dihubungkan dengan banyak sekali tafsir tentang terjadinya kiamat, maka ini sudah sampai pada tahap fase sangkakala kedua ketika manusia dihidupkan kembali. Karena untuk membuka pintu alam gaib yang Imam Ali pernah dicobakan kepada orang, apa istilahnya sih, yang kalau sedang mengaji itu muridnya lah, mungkin lah, majelisnya, di dalam majelis. Wahai Imam, bagaimana sih dunia kegaiban itu? Apakah engkau melihatnya itu benar-benar melihat senyata-nyatanya seperti Rasulullah melihat kegaiban alam semesta ini? Benar kau ingin lihat? Kata Imam. Iya, kalau bisa, boleh, kalau boleh. Baik, akan kubuka, tapi satu saja yang paling terkecil. Imam buka. Sekarang buka matamu. Langsung keleyengan dia. Langsung stres. Langsung diminta dikembalikan pada posisinya yang awal, yang tidak bisa melihat kegaiban alam semesta ini. Imam balikan lagi. Sungguh aku tidak sanggup, Imam. Demi Tuhan aku tidak sanggup. Ya sudah, aku hanya percaya sajalah ke walinya Allah lah, muridnya Rasulullah yang paling utama. Ini artinya manusia biasa seperti kita yang banyak dosa, banyak zina, banyak berpikiran jahat, berpikiran buruk, banyak gibah. Mustahil bisa melihat pintu kegaiban di hari kiamat kalau tidak dimatikan dulu oleh Allah di sangkakala pertama. Ketika di-upgrade ruh dan jasadnya, ditiupkan lagi ruh ke dalam diri mereka, seluruh manusia, jin, binatang, setan, seluruhnya, baru bisa melihat kegaiban senyata-nyatanya. Ternyata alam semesta seperti ini. Dan pada saat itulah terdengar suara Allah. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Bagi mereka yang paham hal itu adalah suatu kabar gembira, meskipun di sekelilingnya orang telanjang, meskipun sekelilingnya kekacauan luar biasa. Bahkan ada mungkin yang sampai merasa panas padahal dirinya tidak. Terdengar suara Tuhannya. Terbuka pintu kegaibannya itu. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya Allah menjanjikan, karena Allah sendiri yang menjanjikan. Sebaik-baiknya pertemuan adalah dengan aku. Kelak nanti di tempat pahala yang terbaik, namanya surga. Kalau kaum ateis tidak percaya dengan hal-hal yang gaib, pun seharusnya mereka juga tidak perlu dengki, tidak perlu syirik, tidak perlu
berasa orang, apalagi yang pemeluk agama Islam, adalah orang yang bodoh. Karena sesuai seluruhnya dengan logika, sesuai seluruhnya dengan rasionalitas. Karena percuma mereka baik, percuma mereka berbuat baik, tapi ada sifat permusuhan kepada Islam, ada sifat ingin menindas terhadap pemeluk Islam. Itu yang Imam Ali katakan, sesungguhnya mereka kaum kafir itu bisa masuk surga. Hanya saja susahnya seperti keledai yang ingin masuk ke lubang jarum. Yang bikin mereka susah masuk lubang jarum itu karena dengkinya kepada umat Islam. Seharusnya tidak perlu. Makanya saya sering katakan, entah kau kafir, entah kau pemeluk Islam sendiri, ketika engkau sedang bergelut dengan kemaksiatan, begitu bangganya dengan kemaksiatan, begitu merasa dirinya besar dengan kemaksiatan, melihat orang lain sedang berbuat baik menuju jalan Allah, tak perlu engkau risaukan, biarkan saja. Agar nanti ucapan Imam Ali tidak terjadi kepadamu ketika Allah berkata, engkau telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka ini adalah harimu. Karena sekali lagi, surga itu luas. Kalau hanya ditempati oleh orang Islam saja, saking luasnya, sepi. Nggak mungkin. 7 miliar manusia ini ya, 7 miliar. Umat Islam hanya 1,5 miliar. Selebihnya kaum kafir seluruhnya, tidak percaya Allah dan tidak percaya Muhammad. Sepi, ngapain? Sebagus-bagusnya tempat, seindah-indahnya tempat, tapi sepi, ngapain? Jangan pelit jadi orang. Jangan. Allah itu Tuhannya manusia seluruhnya. Baik pezina, baik pemabuk, baik koruptor sekalipun. Pada saat itu terdengar suara Tuhan itu sangat merdu itu. Hei, Fulan, kau sudah bekerja keras ya dulu menahan hawa nafsu ya. Kau lahir di tempat pelacuran dulu kau kalau tidak salah. Tapi kau bisa menahan nafsumu. Aku Tuhanmu ini, ayo bertemu dengan aku, begitu. Makanya sekali lagi hati-hati dalam memilih guru. Ketika gurumu itu merasa penghuni surga, ketika gurumu itu merasa diri sudah ada nama di surga, hati-hati. Aku berani jamin, walaupun 0,1 berapa persen ada iblis di dalamnya. Karena semakin orang bersih, semakin orang suci, itu dia merasa dirinya semakin hina di mata hatinya itu di hadapan Allah. Orang kalau melihat kesucian itu, sesuci apapun dia kan merasa hina. Begini kasarnya deh. Raja yang paling besar siapa di sini yang paling diakui? Ratu Elizabeth. Kita tahu nih di media nih, dia besar luar biasa, baiknya luar biasa, banyak yayasannya luar biasa. Apakah kita merasa diri kita sanggup untuk melangkah di Buckingham? Apakah diri kita merasa layak untuk menjabat tangannya, untuk memeluk tubuhnya, untuk mencium tubuhnya? Meskipun sepintar apapun kita, karena kita tahu itu adalah ratunya Inggris. Itu ratu yang ada di dunia, ini raja di rajanya manusia. Jadi kalau ada gurumu itu yang baru luar biasa, sholatnya luar biasa, itu merasa diri sudah layak bertemu Allah, hati-hati. Hati-hati. Kesombongan gurumu itu akan menjalar ke dalam tubuhmu. Bahaya kalau orang sudah merasa diri paling suci. Begitu saja. Alhamdulillahirabbil alamin.